Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K Guru, tepatnya mengenai rekan-rekan yang sudah dinyatakan lulus seleksi P3K baik P1, P2, P3 maupun P4. Nah, di sini admin akan berbagi info terkait dokumen fisik atau berkas fisik yang akan diberikan kepada PPK atau instansi rekan-rekan ya untuk penetapan NIP3K-nya. Oke, jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Nah, di sini kita bisa lihat kembali jadwal bahwa insya Allah besok itu rekan-rekan ya, besok adalah pengumuman pasca sanggah, mudah-mudahan ini tidak molor, yaitu tanggal 9 sampai dengan 10 April. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pengisian DRH. Nah, setelah pengisian DRH maka akan lanjut pada usul penetapan NIP3K. Terkait pengisian DRH kita juga sudah share video sebelumnya terkait dokumen-dokumen yang wajib dipersiapkan dan harus dilegalisir. Oke, selanjutnya terkait pengisian DRH dan usul penetapan NIP3K, jadi silahkan disimak dengan baik video yang ini rekan-rekan ya. Nah, di sini ada informasi menarik pada hari Kamis 6 April yang lalu, di mana peraturan BKN penyebab gagal dapat NIP3K Guru 2022 dan jika ada yang mengundurkan diri. Jadi ini jika ada yang mengundurkan diri, ini dikhususkan bagi rekan-rekan yang mendapatkan nilai tertinggi rekan-rekan ya. Misalnya dia adalah peringkat kedua. Peringkat kedua. Misalnya peringkat pertama gagal karena adanya dokumen yang tidak lengkap atau segala macam, maka ini yang peringkat kedua harus bersiap-siap. Atau jika ada yang mengundurkan diri. Oke, jadi silahkan disimak dengan baik. Pengumuman kelulusan pasca sanggah hasil seleksi P3K Guru 2022 dijadwalkan 9 sampai 10 April. Yaitu mulai besok. Para peserta seleksi guru yang dinyatakan lulus harus, nah di sini ya, harus melakukan pengisian DRH atau daftar riwayat hidup NIP3K pada tanggal 11 sampai dengan 30 April. Tahapan selanjutnya adalah usul penetapan NIP3K yang dimulai tanggal 24 April sampai dengan 18 Mei. Nah, pada saat nanti penetapan usul penetapan NIP3K, maka ada dokumen-dokumen fisik yang harus sama dengan yang diupload dengan yang diberikan kepada instansi untuk penerbitan NIP3K-nya. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami dan ketahui. Berkas atau dokumen apa saja yang harus disiapkan? Terus kondisi apa yang menyebabkan gagal mendapatkan NIP3K? Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini dikatakan bahwa berikut ini ketentuan di peraturan BKN nomor 18 tahun 2020. Jadi ada peraturan BKN terbaru yang mengganti peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 tentang juknis pengadaan P3K. Di pasal 25 terkait penyerahan persyaratan administrasi. Pasal 25, setiap peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi untuk diangkat menjadi calon P3K wajib, ingat ya, wajib menyerahkan surat lamaran yang telah diisi dan ditandatangani dengan tinta hitam sesuai format yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan P3K. Ditujukan kepada PPK disertai dengan PPK itu adalah pejabat pembina kepegawaian. Disertai dengan fotokopi ijazah atau STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan. Selanjutnya di bagian B, daftar riwayat hidup atau DRH yang ditandatangani oleh peserta dan bermeterai yang formulir isiannya sudah tercetak pas foto yang disediakan melalui laman SSCASN. Jadi ada format di format DRH ini di SSCASN. Nanti rekan-rekan unduh, berikan foto, kasih foto terus di print dan ditandatangani. Surat keterangan catatan kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terus ada surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Bagian E, surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang.
Bagian F, surat pernyataan yang formulir isiannya disediakan oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab pada bidang kepegawaian berisi tentang, jadi ini formulir surat pernyataan rekan-rekan ya, itu nanti disediakan oleh instansinya, yang pastinya yang bertanggung jawab di situ adalah bidang kepegawaian, di mana isi dari surat pernyataan tersebut tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan, tidak pernah berkedudukan sebagai calon PNS atau CPNS, TNI atau anggota kepolisian, tidak menjadi anggota atau pengurus parpol, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Nah, itu ya isinya. Di poin G, persyaratan tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada huruf F. Angka 2, dikecualikan bagi P3K yang diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri. Selanjutnya ada pemeriksaan kelengkapan. Ini pasal 26. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi dilakukan PPK atau pejabat lain yang ditunjuk di bidang kepegawaian dengan ketentuan. Penerimaan berkas persyaratan administrasi dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dalam pemberitahuan. Penelitian kelengkapan berkas persyaratan administrasi dan keabsahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai, pertama, keabsahan surat lamaran. Nah, ini keabsahan surat lamaran dengan ketentuan. Jadi ada ketentuan keabsahan surat lamaran tersebut ada 2 poin. Yang pertama, diisi sesuai format yang telah ditentukan. Nah, jangan sampai berubah-ubah format rekan-rekan ya, yang telah ditentukan oleh panitia seleksi nasional. Yang kedua, ditandatangani oleh peserta seleksi yang bersangkutan. Jangan sampai minta tolong lagi nih kepada yang lain. Tapi ini hal yang mustahil rekan-rekan ya. Kedua, kesesuaian kualifikasi pendidikan, surat tanda tamat belajar, nah surat kualifikasi pendidikan atau STTB-nya, peserta seleksi yang bersangkutan dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dan dibutuhkan dalam tugas atau pekerjaan. Kalau misalnya yang diminta di situ persyaratannya adalah ijazah S1, ya ijazah S1, dan kualifikasi pendidikannya di situ apakah sesuai dengan jabatan yang dipilih. Calon pelamar merupakan lulusan dari sekolah menengah atas atau sederajat. Nah, kenapa ada sekolah menengah atas di aturan tersebut? Karena aturan tersebut juga sebenarnya menyangkut untuk CPNS juga sebenarnya rekan-rekan ya. Makanya ada di poin A ini terkait kualifikasi pendidikan. Namun di sini juga dikatakan bahwa sekolah menengah atas atau sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Kementerian Agama dan lulusan perguruan tinggi dalam negeri. Nah, jadi di sini ada SMA dan ada juga S1 dan lulusan perguruan tinggi dalam negeri. Poin B, ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi luar negeri harus mendapat penetapan penyetaraan dari panitia penilaian ijazah luar negeri. Ini jika yang pernah mengenyam pendidikan di luar negeri. Poin ketiga, kebenaran data dalam daftar riwayat hidup peserta seleksi yang bersangkutan dengan ketentuan paling kurang data yang telah ditulis sesuai dengan ijazah, surat pernyataan dan data lain sebagaimana yang telah dipersyaratkan. Keabsahan surat keterangan catatan kepolisian yang dilampirkan dengan ketentuan. Jadi ketentuan keabsahan SKCK-nya itu diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Surat keterangan catatan kepolisian masih berlaku pastinya dengan jangka waktu yang ditentukan. Terus di poin kelima, keabsahan surat keterangan sehat jasmani, yaitu adalah dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Artinya boleh yang tidak PNS dengan catatan dia bekerja pada pelayanan kesehatan pemerintah. Keabsahan surat keterangan tidak mengonsumsi atau menggunakan ini nafsa ya. Ketentuannya adalah ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. Apabila salah satu syarat sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 6 dan kebenaran dalam surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini, Badan Kepegawaian Negara maksudnya, yang telah ditandatangani tidak dipenuhi. Nah, ini maka yang bersangkutan tidak dapat diusulkan penetapan nomor induk P3K-nya. Nah, jadi hati-hati rekan-rekan ya. Apabila salah satu saja dari persyaratan angka 1 sampai angka 6
Nah, ada yang cacat begitu, maka sanksinya di sini adalah bersangkutan tidak dapat diusulkan penetapan nomor induk P3K-nya. Itu konsekuensinya. D. Pemisahan berkas persyaratan administrasi yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat alias TMS, serta berkas yang belum lengkap diberi tanda atau kode yang berbeda. Ini yang memberikan kode nanti adalah tim panitia. Berkas lamaran yang memenuhi persyaratan administrasi disiapkan sebagai bahan penyampaian usulan penetapan nomor induk P3K. Nah, yang memenuhi persyaratan itulah yang dikirim untuk terbitnya nomor induk P3K-nya. Berkas lamaran yang bahannya belum lengkap dimintakan kelengkapan. Nah, jika misalnya ada kekurangan berkas rekan-rekan ya, itu secepatnya nanti akan dihubungi oleh panitia. Ini jika ada yang kurang rekan-rekannya, atau misalnya ada kesalahan dan diberikan kebijakan untuk memperbaiki. Nah, ini berkas lamaran yang bahannya belum lengkap dimintakan kelengkapan administrasi yang belum terpenuhi kepada yang bersangkutan dengan disertai batas waktu yang ditentukan. Nah, nanti ada waktunya. Misalnya hari ini sebenarnya sudah penutupan pengiriman berkas, namun jika ada kesalahan, misalnya biasa diberikan waktu 3 hari atau 1 minggu biasanya. Itu berdasarkan tahun 2021. Berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dikembalikan kepada yang bersangkutan dan tidak dapat diusulkan penetapan nomor induk. Nah, misalnya berkasnya kurang, terus diminta untuk melengkapi atau membenarkan. Nah, namun dokumen tersebut misalnya tidak bisa dilengkapi sampai batas waktu yang ditentukan setelah diberikan penambahan waktu, maka mohon maaf saja rekan-rekan ya, itu tidak diusulkan NIP 3K-nya. Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi dan telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf F, huruf D maksudnya, angka 1 diangkat menjadi calon P3K. Ini yang sudah lengkap berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh PPK. Dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam lampiran 5A. Nah, ini sebenarnya yang membuat laporan poin E ini adalah panitia rekan-rekan ya. Jadi kita hanya cukup menyediakan dokumen apa yang diminta. Apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus, nah ini dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia, maka peserta segera melaporkan kepada Kepala BKN dan atau Kepala Kantor Regional BKN dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK. Nah, ini jika misalnya rekan-rekan tidak ingin mengajukan surat pengunduran diri, maka PPK yang akan membuat. Ya, surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK atau surat keterangan meninggal dunia dari kepala kelurahan atau desa atau kecamatan. Ini bagi yang meninggal ya. Untuk menggantikan peserta seleksi yang mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia, PPK mengambil nama peserta seleksi urutan selanjutnya. Nah, ini ya, urutan selanjutnya yaitu misalnya di peringkat kedua, ketiga seperti itu misalnya, sesuai yang kebutuhannya ya. Seleksi urutan selanjutnya dari peringkat tertinggi sesuai hasil seleksi kompetensi dan hasil wawancara pada lowongan formasi jabatan dan ditetapkan dengan keputusan PPK yang dilaporkan secara tertulis kepada Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas pengadaan P3K serta diumumkan kepada masyarakat melalui laman instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan atau bentuk lainnya yang memungkinkan. Keputusan PPK terhadap pengganti peserta seleksi mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia disampaikan kepada Kepala BKN dan atau Kepala Kantor Regional. Seperti itu rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan itu mohon diperhatikan dengan baik apa saja yang diminta untuk usul penetapan NIP 3K-nya dan dokumen apa saja yang diminta untuk pengisian DRH-nya, yaitu diisi melalui akun masing-masing. Jadi buat rekan-rekan misalnya yang ada di peringkat selanjutnya dari peserta yang lulus, bersiap-siap juga, jangan langsung down, karena rezeki tidak ada yang tahu. Seperti itu rekan-rekan ya. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.